konsisten bahwa kalau kita di dalam pemboran, kolom dari lumpur pemboran itu kita sebut sebagai apa? Hydrostatic pressure, ya. Sedangkan yang diformasi kita sebut sebagai formation pressure atau pore pressure atau fluid pressure. Nah, apa namanya, karena Surabaya Malang itu sebenarnya melewati itu terus kemudian daerah itu jadi daerah itu boleh awalnya dimulai dari pemboran kemudian Halo Dap, kita sekarang berada di kawasan Purwodadi apa bukan? Grobogan. Oh, Grobogan. Tepatnya di Gluduku. Jadi kita di sini dari kelompok 14 akan menjelaskan sedikit tentang kawasan ini. Apa sih tentang kawasan ini? Oke, jadi Gluduku sendiri itu dikenal sebagai istilahnya adalah mud volcano, yaitu ketika ada bentukan seperti kawah yang kemudian menyemburkan lumpur-lumpur. Nah, dari mana mud volcano ini bisa terbentuk? Ini tuh kalau secara umum mud volcano ini berada di zona fisiografis Depresi Randu Blatong, di mana Depresi Randu Blatong itu penampakan permukaannya datar, tetapi di bawah permukaannya ada sedimen sangat tebal yang berat. Jadi ketika ada sedimen yang berat menumpuk di atas sedimen-sedimen lain, maka akan sedimen yang berat tersebut akan menekan sedimen-sedimen di bawahnya. Ketika sedimen di bawahnya itu berukuran lebih halus seperti shell, maka shell-shell tersebut akan tertekan oleh batuan-batuan di atasnya, sehingga ketika tertekan maka dia akan mencari jalan keluar atau mencari keseimbangannya. Jadi mud volcano sendiri ini juga sudah dipetakan tentang pusat-pusat keluarannya dan membentuk suatu kelurusan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ada suatu kelurusan, entah itu merupakan sesar ataupun fracturing yang membentuk suatu kelurusan sehingga menjadi zona lemah bagi lumpur-lumpur ini untuk keluar gitu. Jadi ditekan oleh batuan di atasnya, kemudian batuan-batuan berukuran lebih halus itu kemudian keluar melalui sesar-sesar ataupun fracture-fracture yang ada di bawah permukaan, yang sehingga menyebabkan mud volcano ini. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi begitu ya, Pak? Ya. Tadi kan untuk stratigrafi zona kendeng, di mana stratigrafi zona kendeng itu banyak tersusun oleh batuan-batuan sedimen berbutir halus, sehingga ketika sedimen berbutir halus tersebut tertimpa oleh sedimen-sedimen tebal di atasnya, menyebabkan sedimen berbutir halus itu akan keluar menjadi mud volcano ini. Jadi ibaratnya itu formation pressure-nya terlalu tinggi. Sementara itu ada juga contoh lain di daerah lain di mana itu disebabkan oleh pemboran. Jadi ketika dari pressure yang digunakan untuk pemboran, hydrostatic pressure-nya digunakan terlalu besar, sehingga akan menyebabkan overpressure, yang mana menyebabkan mud volcano yang terjadi di daerah Malang di Jawa Timur. Sedangkan kalau yang di sini adalah proses alam, di mana terjadinya overpressure itu karena tekanan atau pembebanan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan overpressure yang menyebabkan sel-sel atau mat-mat ini keluar ke permukaan. Nah, jadi mud volcano ini ketika muncul di permukaan dinamakan mud volcano, tapi kalau masih belum muncul di permukaan dinamakan shell diapirik. Jadi dia hanya membentuk suatu
ketinggian tetapi tidak menyebabkan adanya semburan volcano. Gitu. Penjelasan yang sangat menarik dari Mas Farel. Jadi di Beluduku ini disebabkan oleh karena proses alam Ya, intervensi alamnya. Ya. Jadi si sel ini terangkat karena tekanan Ya. sehingga membentuk magma volcano. Sekian dari kami. Berikut liputan kami tentang Beluduku.